Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran 5. Selamat menyaksikan. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-temannya membacanya bersama-sama. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Mari kita sama-sama menjawab pertanyaan ini. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Yaitu gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Kemudian menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet. Mengolah susu menjadi produk baru. Makanan berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet. Mengolah susu menjadi produk baru. Makanan berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Berikut ini ada beberapa kata yang mungkin kalian baru mendengarnya. Nah, dari kata daya tahan. Daya tahan itu artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Teknologi itu artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Pengemasan artinya proses atau cara. Kemudian kedap udara artinya tidak dapat dimasuki udara. Jika kalian menemukan kata-kata sulit lagi, kalian bisa mencari artinya di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online ya. Ketik saja di Google. Kemudian, berikut ini adalah membuat kalimat dari kata-kata yang sudah kita cari artinya. Nah, berikut ini kalimatnya ya.
dari daya tahan. Susu sapi dapat meningkatkan daya tahan tubuh sampai kedap udara. Kemasan kedap udara menjadikan makanan lebih awet. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. "Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah," ujar Lani. "Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Benny," kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Yaitu menghargai dan menghormati perbedaan. Ikut menjaga dan memelihara kerukunan perbedaan dalam masyarakat. Tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Berikutnya kita akan membahas tentang volume benda atau isi benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Nah, susu A ini isinya adalah 2 kemasan susu B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Setelah kemarin kita belajar tentang persegi satuan, kemudian batang korek api juga tidak baku untuk menghitung luas. Sekarang menghitung volume. Kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompokmu. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Ukur volume dari air minum di setiap botol minuman. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar berikut ini. Nah, jika botol minuman dari masing-masing anak ini dituangkan dalam gelas, nah maka seperti ini. Udin itu ada gambar gelas, nah ada garis birunya itu ya. Kemudian Siti sampai dengan Benny. Botol minum milik Siti memiliki volume paling banyak. Benar ya, paling tinggi dia. Kemudian botol minum milik Edo paling sedikit. Nah, kalian bisa membandingkan dengan melihat gambar pada layar. Kita lanjutkan. Nah, berikut ini ada volume batu. Gelas ukur diisi air dan dicatat berapa volume awalnya. Batu yang volumenya tidak beraturan dan akan diukur volumenya, ini kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur. Air di gelas ukur akan terdesak oleh benda yang dimasukkan tadi. Air yang terdesak akan meningkatkan volumenya. Volume akhir air di gelas ukur akan meningkat. Kemudian, sehingga kita dapat mengetahui perubahan volume airnya. Membandingkan volume benda.
Nah, ini ada botol galon sampai dengan gelas paling kecil. Nah, sudah pasti yang paling banyak di sini adalah botol galon yang paling besar. Yang paling sedikit itu gelas ya, gelas plastik yang sebelah kanan. Mengurutkan volume benda cair. Nah, ini ada kemasan susu berbeda ya. Dari 1 paling besar, 2 sedang, 3 paling kecil. Nah, kita disuruh mengurutkan dari yang bervolume paling banyak. Nah, kebetulan di sini yang paling banyak adalah yang paling sedikit dulu ya, dari yang paling sedikit ke paling banyak. Tadi sudah 3, 2, 1. Kemudian paling banyak ke paling sedikit. Ya, dari angka 3 dulu. Kemudian setelah 3 itu ada angka 2, kemudian 4, kemudian 5, dan terakhir sudah pasti itu gambar nomor 1. Tak terasa kita sudah berada pada akhir pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang mengidentifikasi manfaat teknologi produksi pangan dalam kehidupan manusia. Kemudian mengidentifikasi keragaman individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar. Dan mengamati cara mengukur volume benda dengan satuan tidak baku. Terima kasih ya sudah menonton video Pak Guru ini sampai selesai. Bagi kalian yang ingin mendapatkan video terbaru dari Pak Guru, silakan pencet tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah pencet, cukup sekali saja ya, karena subscribe itu cukup sekali dan gratis. Terima kasih. Salam sehat. Dah.